watch hentai all the time with my soul is tormented by succubus, policies, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Oke ya guys, ya balik lagi sama gue Dewa. Kali ini gue mau mereview game buatan dari remaja Indonesia ya. Namanya itu The Tales of Timun Mas. Ini jadi ceritanya, game ini adalah game cerita daerah, cerita apa ya? Pokoknya cerita Timun Mas yang dibikin game gitu. Gamenya visual novel gitu. Sebenarnya tadi gue udah rekaman, cuma rekamannya itu dihapus sama gua. Aduh, parah banget sih itu. Jadi kita rekam ulang dan gua sedikit udah tahu sih jalan ceritanya itu seperti apa. Jadi kita ini niatnya untuk mereview gamenya saja, oke? Jadi sorry kalau misalkan gue udah tahu jalan ceritanya, dan kita lanjut aja ya untuk mereview game buatan anak Indonesia atau buatan remaja Indonesia. Gue belum sembuh dari batuk, jadi ya sorry aja kalau misalkan gue masih batuk-batuk. Oke, kita lanjut, kita start aja. Eko 3 sih, salah. Kita 1 dulu. Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Sejak ditinggal oleh suaminya beberapa tahun yang lalu, ia hidup sebatang kara. Karena kesepian yang sangat mengharapkan kehadiran seorang anak, Mbok Srini hanya dapat menunggu keajaiban terjadi kepadanya. "Hoi perempuan tua, ku dengar kau sedang menginginkan seorang anak. Cobalah kau pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan. Mungkinkah keajaiban akan benar-benar terjadi padaku? Aku harus membuktikan kata-kata raksasa di mimpiku itu." Tetap di rumah atau pergi ke hutan? Oke, kita pergi ke hutan untuk mengambil timun mas. Kata raksasa itu bungkusannya berada di pohon besar di hutan ini. Di mana ya? Oh, itu pohonnya. Ternyata benar apa yang dikatakan raksasa di mimpiku. Ada bungkusan di bawah pohon besar ini. Apa maksud raksasa itu memberikan biji timun? Hahaha, kau benar-benar datang ke sini perempuan tua. Ampun raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup. Jangan takut, aku tidak akan memakanmu. Benarkah tuan raksasa? Iya benar. Segera tanam biji timun yang kuberi itu. Kau nanti akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu padaku saat sudah dewasa, karena anak itu akan kujadikan santapanku. Terima. Baiklah tuan. Baiklah tuan raksasa. Aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu ketika sudah dewasa. Mbok Srini segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. Dengan 2 bulan kemudian tanaman itu mulai tumbuh. Namun anehnya, itu hanya berbuah 1. Hari demi hari buahnya menjadi semakin besar, melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun berbeda, berwarna kuning keemasan. Dan setelah beberapa hari, akhirnya buah timun itu siap dipanen. Gue mau batuk, ditahan-tahan. Oke. Akhirnya buah timunnya matang juga. Akan ku bawa masuk ke rumah untuk membukanya. Cukup besar juga kalau dibilang ini timun. Coba ku buka menjadi cep. Karena kau berasal dari timun yang berwarna kemasan, maka ku beri nama timun mas. Ektu 10 tahun kemudian. Ingat, minggu depan aku akan datang untuk menjemput timun mas. Mbok Srini jadi sering hidup tenang sejak mendapatkan mimpi itu. Ia baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata adalah raksasa yang jahat karena ingin menjadikan timun mas sebagai tantapannya. Bagaimana ini? Bentar
sebentar lagi si raksasa akan datang kemari. Aku tidak ingin kehilangan timun emas. Nih timun emasnya, nih desainnya agak apa ya, cakep sih, bukan agak lagi, ini cakep sih. Kayak sekelas visual novel ini udah cakep kayak gini. Dan untuk kayak backgroundnya itu mantap lah pokoknya. Timun emas. Ibu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih? Apakah ibu sakit? Ih, cantik nih timun emas nih. Tidak, nak. Ibu mau cemas ya. Maafkan ibu, anakku. Sebenarnya selama ini ibu merasakan sesuatu kepadamu. Rahasia apa, Bu? Ketahuilah, timun emas. Sebenarnya kamu bukan anak kandung ibu. Apa maksud ibu? Bos ini pun menceritakan semua rahasia yang dia simpan dari timun emas, hingga mimpi yang dialaminya malam itu, bahwa akan ada raksasa yang datang menjemputnya untuk dijadikan santapannya. Aku tidak mau bersama raksasa itu. Aku sangat sayang kepada ibu. Ibu yang telah membesarkanku selama ini. Aku tidak ingin berpisah dengan ibu. Iya, nak. Ibu akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Oi perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang. Jangan menyerahkan timun emas. Anak itu sedang sakit. Kau jangan coba berbohong padaku, wanita tua. Tetap tidak menyerahkan. Aku tidak berbohong. Untuk apa juga aku berbohong? Dan bukannya dia masih terlalu kecil? Jika kau menyantapnya sekarang dengan dagingnya yang sedikit, kau tidak akan puas. Bagaimana kau datang 5 tahun lagi tuh raksasa? Kau akan benar-benar merawatnya hingga dewasa. Dan ketika kau menyantapnya, kelak kau akan puas. Baiklah kalau begitu. Tetapi kau harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku. Iya, Tuan Raksasa. 5 tahun kemudian, Mbok Sri ini mencari banyak cara untuk menyelamatkan timun emas, seperti berpindah-pindah desa, mencari bantuan dukun dan pendekar, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Hingga suatu hari Mbok Sri ini mengingat kepada perkataan suaminya. Suaminya menyuruh pergi ke gunung untuk menemui seorang petapa jika mendapatkan kesulitan. Selamat pagi, Ibu. Aku baru saja pulang mengambil kayu bakar. Aku juga sudah menyiapkan sarapannya. Ini makan dulu. Iya, makasih, Nak. Aku baru ingat suatu yang pernah dikatakan Bapak dulu untuk menemui petapa di gunung. Jadi besok pagi-pagi sekali ibu akan pergi ke gunung untuk menemui petapa itu. Semoga petapa itu bisa membantu masalahmu untuk lari dari raksasa itu, Nak. Kamu tetap di sini aja. Nah, ini berarti masih ngebak-ngebak gitu ya. Ini tadi dialog Mbok Sri ini dan tulisnya timun emas. Ntar misalkan ini tolong diperbaiki lagi lah. Ini udah bagus. Iya, Ibu. Aku akan tetap di sini untuk menjaga rumah. Aku juga akan menyiapkan makanan ketika Ibu pulang. Ibu juga hati-hati. Permisi. Iya. Ada apa keperluan? Ada keperluan apa? Maaf, Tuan Petapa. Maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Tuan. Masuk dulu. Apa yang bisa kubantu? Bos ini menceritakan masalah yang sedang dihadapinya, dimulai dari dia merawat timun emas hingga raksasa yang ingin mengambil kembali timun emas. Baiklah, tunggu di sini sebentar. Aku akan memberikan bungkusan yang nantinya akan membantumu. Setiap bungkusan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Bungkusan pertama, nah ini cluenya nih guys, ini cluenya nih, kalian harus ingat-ingat warnanya. Bungkusan pertama berisi biji timun, ini hijau. Pertama hijau, kedua ini kuning ya, kuning. Bungkusan kedua itu berisi jarum. Bungkusan ketiga itu berisi garam warna biru, dan bungkusan yang terakhir itu berisi terasi yang merah ya. Oke. Berikan semua bungkusan ini ke anak-anakmu, ke
menyelamatkan anakmu. Pada saat raksasa mengejarnya, suruh sebarkan isi dari bungkusan-bungkusan ini. Ingat, untuk menyebarkan bungkusan yang dengan urutan yang benar, seperti yang kau sebutkan tadi. Baik, Tuan Bertapa. Terima kasih banyak. Aku akan segera memberikan bungkusan-bungkusan ini kepada anakku. Ibu lama juga ya. Aku akan menyiapkan makanan saja. Mungkin sebentar lagi ibu pulang. Perempuan tua, di mana kau? Sudah saatnya kau memberikan anak itu kepadaku. Aku sudah lama menunggu. Perempuan tua. Gawat, si raksasa datang. Bagaimana ini? Ibu juga belum pulang. Aku harus bagaimana? Aku akan mencoba lari lewat pintu belakang. Siolon, di mana lagi kau perempuan tua? Oh, itu kau rupanya, santapanku. Mau lari kemana kau? Raksasa itu mengejarku. Aku harus melakukan apa? Timus. Ibu, raksasa itu mengejarku. Aku harus bagaimana, ibu? Tungguin saja, nak. Lihat ini. Kemana kau, Timun Mas? Kau tidak akan bisa lari kau tidak akan bisa lari dari cengkramanku. Segera lari dari petunjuk yang telah kau sampaikan. Baik, ibu. Kesini kau, Timun Mas. Padahal aku Tadi capek dia, salah nada gua. Padahal aku sudah cari cukup cepat, tapi raksasa itu tetap bisa mengejarku. Aku juga sudah mulai kelelahan. Sepertinya aku harus menggunakan salah satu bungkusan yang diberikan oleh ibu. Yang pertama ini urutannya udah benar, jadi kita ikutin aja. Cuma nanti ada beberapa yang ngacak ya. Akar kau mencuri dari biji timun yang dilempar oleh Timun Mas. Akar kau itu menjerat seluruh tubuh raksasa. Apa ini? Apa ini? Sialan kau, Timun Mas. Tapi ini saja tidak bisa menghentikanku. Ternyata raksasa itu bisa melewatinya. Akan kugunakan bungkusan selanjutnya. Muncullah hutan bambu yang berasal dari jarum yang dilempar oleh Timun Mas, menghalangi raksasa untuk mengejar Timun Mas. Apa ini? Hal seperti ini tidak akan menghalangiku. Bagaimana ini? Aku sudah menggunakan 2 bungkus tapi tidak bisa memperlambat si raksasa. Semoga bungkusan selanjutnya bisa menghentikannya. Air muncul hingga berbentuk sebuah hubungan air yang besar, menenggelamkan setengah badan raksasa. Sialan kau, Timun Mas. Susah untuk berjalan, namun perlahan aku akan menangkapmu. Bagaimana ini? Hanya tersisa 1 bungkusan. Semoga bungkusan ini bisa menghentikan raksasa itu. Timun Mas melempar bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika air yang merendam raksasa itu tiba-tiba berubah jadi lumpur hisap, menghisap seluruh tubuh raksasa. Tidak, aku tidak bisa keluar dari lumpur ini. Akhirnya aku terlepas dari cengkraman raksasa jahat itu. Aku harus segera pulang dan mengatakan ini kepada ibu. Ibu. Wih, ini yang membuat saya itu terkesan kayak menarik. Gambarnya tuh bagus banget asli. Demi apapun ini gambarnya bagus banget. Aku sangat takut. Aku melemparnya dengan isi bungkusan yang diberikan. Awalnya raksasa itu tetap bisa mengejarku. Iya, anakku. Bungkusan kedua tetap tidak menghambatnya. Iya. Salah. Iya, anakku. Dan dengan bungkusan ketiga bisa menghambat si raksasa supaya dia tetap berusaha. Iya. Tapi dengan bungkusan keempat akhirnya dia bisa melenyapkan si raksasa. Mulai dari sekarang aku bisa bersama dengan ibu selamanya. Ini ngebak. Ini aturan Timun Mas. Mulai dari sekarang aku bisa bersama dengan ibu selamanya. Iya, aku. Ini juga bersama dengan kok itu. Iya, bisa juga akan bersama selamanya. Wis, tamat. Tamat coy.
Untuk gameplaynya sih bagus banget ceritanya, kayak sesuai dengan cerita yang ada gitu ya. Cerita rakyat. Terus untuk gambarnya juga bagus. Ini yang bikin orang Indonesia ya, jadi ya bagus banget ini. Dan untuk gambarnya juga bagus. Sedikit ada bug sedikit tadi ya, untuk dari dialognya itu, aturan dialognya untuk Timun Mas. Jadi dialognya itu buat Mbok Srini atau gimana gitu. Tadi sedikit kayak gitu, dan ya seperti itulah, mungkin bakal dibanyakin perbaikan lah ya. Dan mungkin gua sih berharap ya kalau misalkan game kayak gini tuh ada chapter-chapternya, kayak misalkan chapter kayak Pamali. Jadi kayak gamenya Pamali terus ada chapter itu Ocong, Kunti, Tuyul, Lea gitu-gitulah. Nah, mungkin kedepannya developernya bukan bakal sih, mudah-mudahan bikin yang baru ya, cerita rakyat yang lainnya seperti kayak bawang merah bawang putih atau apapun itulah, dibikin visual novel kayak gini bagus. Soalnya kayak jarang aja gitu cerita rakyat dibikin dibikin kayak gini, visual novel kayak gini bagus banget. Jadi untuk kedepannya semoga developer dari The Tales of Timun Mas ini membuat game yang lebih bagus lagi, lebih enak lagi ya, dan pastinya ceritanya cerita rakyat ya, biar kayak anak-anak muda sekarang tuh tahu cerita rakyat atau cerita daerah gitu. Oke, ditunggu game selanjutnya. Terima kasih juga yang udah memberikan link gamenya ini untuk di review ya. Jadi makasih lah. Dan untuk yang mau download, nanti gue coba taruh di deskripsi ya. Sebelum itu ntar gue izin dulu ke orangnya apakah gue boleh masukin link ke deskripsi atau enggak gitu. Oke, jadi ditunggu aja videonya ya. Sorry kalau misalkan di video ini gue banyak batuk-batuk ya, soalnya gue belum sepenuhnya sembuh. Dan tadi suara-suara tadi ya, anggaplah itu voice actor walaupun jelek. Oke, thank you yang sudah mau nonton, and peace, bye.